Ini yang datang sini pahala nggak sama. Nggak sama pahalanya yang hadir ngaji pagi ini. Walaupun dosanya semua diampuni. Kalau diampuni dosa semua dapat. Begitu kita berdiri, malaikat berseru di langit, "Kumu maghfuran lakum." Berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampuni semuanya. Jadi kalau kita ngaji begini jangan anggap enteng ya. Duduk dengar, dosa kita diampuni semua. Dan dosa itu dibawa, digendong kemana-mana itu tak, gendong kemana-mana itu. Yang digendong itu apa? Dosa. Dosa itu nggak pernah tinggal di lemari, dibawa kemana pergi. Kalau dosa mata kita, ya lengket di mata. Jalan kita depan ada perempuan jalan, kita ikuti, dang ding ding dang ding dang ding. Berdosalah matanya, dipegangnya bini orang, berdosalah tangannya, didengarnya kata-kata kotor, berdosalah kupingnya, mulutnya ini memfitnah, menggunjingi orang, maka berdosalah mulutnya. Lengket itu kemana-mana dibawa. Tapi ketika dia berwudu, kata Nabi, "Man tawaddo'a bi ahsanil wudu, kharajat khatayahu min jasadi." Siapa berwudu dengan sempurna, maka berguguranlah dosa-dosanya, dicuci oleh air wudunya. Berarti kan dosa itu lengket. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang dimuliakan Allah SWT, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini dalam suasana bulan suci Ramadan, kita berkumpul dapat taufik. Kita sering dengar taufik wal hidayah. Apakah taufik? Taufik itu kalau kemauan kita jumpa dengan kemauan Allah. Itu dapat taufik namanya. Kemauan kita kalau nggak jumpa dengan kemauan Allah, nggak jadi kita buat. Kita niat nih, pagi ini saya akan sedekah. Malam-malam dimasukkan duit 10.000 sama suaminya ini, laki-laki ini di dalam kantong baju dinasnya. Dia pun tidur. Pagi-pagi dia mandi, semua kerja, pakai baju dinas. Sampai kantor, mau sedekah sama tukang bersihin halaman kantornya. Tengok-tengok duitnya nggak ada. Rupanya istrinya kreatif. Malam-malam istrinya ngerogoh. Nggak jadi dia sedekah karena duitnya diambil istrinya. Maka dia nggak dapat taufik. Nggak jadi sedekah 10.000. Tapi dia dicatat sedang
dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersedekah 10.000 rupiah. Sebesar yang dia niatkan itu dia dapat. Tapi kalau jadi banyak istrinya nggak ambil, besoknya dia sedekah 10.000, maka Allah SWT membalas pahalanya itu 700 kali lipat. Berapa? 700 kali lipat. Quran surah Al-Baqarah 261, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang meletakkan hartanya seperti orang yang menanam satu biji di dalam tanah. Siapa sedekah satu seperti menanam biji satu di dalam tanah, yang mana biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai buahnya 100. Jadi sedekah satu, infak 1 rupiah, dibayar Allah 700 rupiah, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak terserah Allah kepada siapa Allah mau. Bisa 7 juta kali lipat, tergantung kesusahannya. Dia kerjanya mecahkan aspal di tengah jalan, puk. Sakit itu. Saya pernah coba itu. Seminggu dada saya sakit itu. Berat itu kerja itu. Dapat gaji 70.000. Pulang dia sholat asar di masjid pengumuman. Masjid kita bocor. Mau diperbaiki perlu uang 3 juta kepada para jemaah supaya bisa mengumpulkan uang sedekah. Dia sedekah 50.000. Tinggal 20.000 duitnya. Sampai di rumah dibentak istrinya lagi. Sok-sokan kaya. Miskin aja sedekah. Aduh, udah sedekah kena bentak lagi. Istri sekarang ngeri-ngeri, istri sekarang. Kita yang kerja, dia yang bentak. Coba bayangin. Duit-duit kita dibentak sama istri, coba. Kalau udah sama dia, jangan harap balik lagi tuh. Gaji sebulan kasih sama dia, kasih sama istri. Nah, cobalah minta. Untuk apa? Untuk beli bensin. Kemarin sudah ku habis. Payah istri sekarang. Bukan yang di belakang itu, bukan. Yang di kampung sana. Kalau yang di belakang-belakang ini, ibu-ibu ini mudah-mudahan sih sama saja. Ada orang kaya yang sholat asar di situ juga. Kebun sawitnya 1.000 hektar. 1 bulan dia dapat duit 2 miliar. Sedekah juga dia 50.000. Sama nggak pahalanya? Yang tukang mecah aspal itu sedekah 50.000, gajinya sehari 70.000. Yang orang kaya sholat asar di situ, kebun sawitnya 2 miliar sebulan duitnya, 1.000 hektar. Ya sedekah 50.000, sama-sama 50.000, pahalanya sama nggak? Nggak sama. Walaupun paling sedikit 700 kali lipat. Yang kaya tadi dapat 700 kali lipat pahala. Tapi yang miskin mungkin 7 juta kali lipat. Jadi dalam Islam ini semakin susah mengamalkan agama, semakin besar ganjarannya dari Allah SWT. Ini yang datang sini pahala nggak sama. Nggak sama pahalanya yang hadir ngaji pagi ini. Walaupun dosanya semua diampuni. Kalau diampuni dosa semua dapat. Begitu kita berdiri, malaikat berseru di langit, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampuni semuanya. Jadi kalau kita ngaji begini jangan anggap enteng ya. Duduk dengar, dosa kita diampuni semua. Dan dosa itu dibawa. Digendong kemana-mana itu, tak gendong kemana-mana itu. Yang digendong itu apa? Dosa. Dosa itu nggak pernah tinggal di lemari, dibawa kemana pergi. Kalau dosa mata kita, ya lengket di mata. Jalan kita depan ada perempuan jalan, kita ikuti, dang ting, ding, dang ting, dang ting. Berdosalah matanya, dipegangnya bini orang, berdosalah tangannya, didengarnya kata-kata kotor, berdosalah kupingnya. Mulutnya ini memfitnah, menggunjingi orang, maka berdosalah mulutnya. Lengket itu kemana-mana dibawa.
Tapi ketika dia berwudu, kata Nabi, man tawaddo'a bi ahsanil wudu kharajat khotoyahu min jasadi. Siapa berwudu dengan sempurna, maka berguguranlah dosa-dosanya dicuci oleh air wudunya. Berarti kan dosa itu lengket, betul? Betul nggak? Kalau bisa dicuci air wudu, dosanya gugur, berarti dosa itu lengket. Makanya wudu itu semua anggota dosa dicuci semua. Kumur-kumur, dosa habis mulut. Masukkan air ke hidung, dosa hidung ada nggak? Ada nggak? Ada, nyium orang, diciumnya bini orang. Dosa tangan, ada nggak dosa tangan? Ada, pegang bukan mahramnya. Mencuri, curi pakai apa? Pakai tangan. Ayam orang diambil, dosa. Kaki ada dosanya nggak? Melangkah ke tempat-tempat malam-malam minggu, pergi ke diskotik, gedek, cuk. Bukan hanya gedeknya yang berdosa, kakinya juga berdosa, kaki yang bawa ke situ. Ketika dicuci air wudhu, berguguranlah dosa-dosanya. Sehingga ketika selesai sholat, semua dosanya udah bersih. Makanya di akhirat dikatakan bekas wudhu dan bekas sholat, bekas wudhu dan bekas sujud, itu di hari kiamat bercahaya lebih terang dari matahari. Anda bersih. Makanya orang Islam, orang yang sholat dengan orang yang sholat, wajahnya kelihatan. Coba dudukkan sebelah-sebelahan ulama dengan maling, kira-kira sama nggak wajahnya? Di kampung saya, Pak, ulama memaling duduk sebelah-sebelahan sama, berarti ulamanya maling. Atau malingnya ulama. Mesti beda dong, betul. Orang soleh dengan orang bejat itu beda wajahnya, auranya itu beda. Orang film Hollywood aja percaya kok. Mana ada film-film barat tuh banditnya bersih, ganteng, nggak ada. Film India banditnya tuan takur. Dari wajahnya kelihatan dia bandit. Nah, binatang bisa lihat itu. Wali-wali Allah bisa lihat. Sama ini orang semua yang duduk, tapi dia bisa lihat yang ini wajah orang, yang ini wajah monyet, yang ini wajah babi, nampak. Nah, binatang bisa lihat. Binatang itu punya keistimewaan matanya. Kalau ayam berkokok maka dia melihat malaikat. Kata Nabi itu, hadis sahih. Kalau keledai meringkik berarti keledai sedang melihat setan. Keledai bisa lihat setan. Masa wali Allah nggak bisa? Mana lebih hebat keledai sama wali Allah? Nah, wali bisa lihat. Harimau bisa lihat. Anjing bisa lihat. Orang kalau pulang dari masjid lewat depan anjing, anjingnya diam aja. Segen anjing. Coba pulang main kapli kalau nggak dikejar. Kenapa? Karena dilihat anjing itu, iya mak, mirip aku ini, sainganku ini. Di bagian Siapi-api kampung ibu saya Riau, sampai sekarang masih banyak harimau. Di Sungai Rokan tuh buaya sebesar-besar lemari. Kalau ada orang dimakan buaya dulu atau diterkam harimau, orang kampung ngomong, apalah salahnya diterkam harimau dia? Apalah salahnya dia ya? Kok sampai dimakan harimau dia? Apalah dosanya? Apalah dosanya? Kok sampai diterkam buaya dia ya? Jadi berarti yang dimakan buaya itu orang berdosa. Yang dimakan harimau itu orang berdosa. Paling enggak nggak sholat. Atau berzina. Atau durhaka sama ibu bapaknya. Atau peminum tua. Atau pemakan riba. Yang coba-coba masuk hutan. Seneng harimau tuh. Itu saya dengar-dengar waktu kecil. Saya pulang kampung kan sejak umur 6 tahun saya udah pulang kampung. Apa yang terjadi? Setelah saya besar, saya nonton itu VCD. Anak saya kan sekolah di rumah. Jadi pakai VCD ngajarinya itu. Tentang harimau. Ternyata harimau itu kalau mau nerkam orang, dia sujud dulu. Jadi dipasang di hutan itu CCTV. Di hutan India, Bangladesh,
ada orang dimakan harimau. Ternyata harimau itu kalau mau makan orang, dia lihat dulu muka orang yang mau dimakan tuh, kepalanya dilihat dulu, dia sujud dulu gitu. Kalau dilihatnya kepala orang, pergi dia. Nggak mau dia. Kalau dilihatnya kepala monyet, diterkam. Apalagi kepala babi, senang deh, celeng nih. Nggak dengar. Ini dengar. Kurang dengar. Ini udah dengar. Ya, macam mana lagi? Ini kelemahannya masjid Indonesia begitu. Masjidnya bagus, mikrofonnya nggak bagus. Masjid saya mikrofonnya 48 juta harganya. Ada yang 2 kali lipat itu 90 juta. Jadi mantep, ustadznya ceramah bisik-bisik aja dengar. Jangan begitu. Kalau mic-nya nggak bagus, ustadznya jerit-jerit, nggak dengar. Ulang ustadznya pingsan. Jadi ternyata harimau mau makan orang tuh dilihat dulu kepala orangnya. Kalau mukanya kepala orang, dia nggak berani. Kenapa? Karena manusia yang soleh itu adalah khalifah di atas dunia. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu, hai orang beriman, sebagai para khalifah Allah di atas bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi wali, ada yang jadi penghafal Quran, ada yang jadi qori, ada yang jadi ahli sedekah, ada yang jadi ahli sholat, ada yang jadi ahli zikir, ada yang jadi ahli Quran, Masya Allah. Ada yang jadi peminum tua, ada yang jadi germo, ada yang jadi koruptor, uang bansos diembat. Kan nggak sama, memang sama-sama manusia, tapi derajatnya tidak sama. Ada yang dimakan harimau, ada yang nggak dimakan harimau. Orang dulu ke hutan, jumpa harimau, diam aja harimau. Diam harimau. Tinggi dia. Berarti yang dilihatnya orang, khalifah nih. Nggak berani dia. Paham? Kalau duduk di sini semua dapat ampunan dosa, semua dapat. Begitu kita nanti mau pulang, kumu maghfuran lakum. Malaikat berseru di langit, berdirilah kamu semua, dosa kamu sudah diampuni. Kalau dapat ampunan dosa, semua dapat. Bahkan ada yang duduk nyender kecapean, tadi malam nggak tidur karena zikir, tertidur dia, begitu ceramah tertidur. Malaikat bilang, yang ini datang tapi tidur ya Allah. Apa diampuni juga dosanya? Kata malaikat, Allah menjawab, semua yang datang walau tertidur, ampuni dosanya semua. Karena kemuliaan majelis taklim itu. Kalau ampunan dosa semua dapat. Pahala belum tentu. Kalau dosa semua ampun. Ilmu nggak dapat kalau tidur. Pulang ke rumah, kok siang pulangnya Pak? Ada ceramah di masjid. Siapa yang ceramah? Tengku Zulkarnain. Apa ceramahnya? Sama Ba'du. Habis sama Ba'du dia tidur. Ilmu nggak dapat. Pahala pun nggak sama. Kalau dosa semua diampuni sama, pahala tidak sama. Yang rumahnya dekat, pahalanya nggak besar. Berapa langkah depan situ kemari. Tapi karena ustadz parkirnya mobilnya di situ, ya dapat pahala tambahan. Semakin jauh dari masjid dia datang, pahalanya semakin besar. Yang paling besar saya lah, paling jauh. Dari Jakarta. Mujahadah, kesusahan kita mengamalkan agama itu menyebabkan Allah membayar ganjarannya lebih besar. Yang datang orang muda ngaji sini, sholat subuh, dengan yang tua nggak sama pahalanya. Orang tua itu kan perjuangannya berat. Wudhu dia, baru mau jalan, buang angin. Wudhu lagi, jalan lagi, buang angin. Kadang-kadang sampai 3 kali, baru dia sampai ke masjid. Sholat pun, waktu ruku sakit pinggangnya. Encoknya udah kumat. Aduh, ya Allah, mana. Ada saya lihat orang tua mau sujud aja sampai gemeter. Saking sakitnya. Tentu pahalanya tidak sama dengan yang masih sehat. Karena sama. Tapi semua dapat ampunan dosa sama. Dapat pahala sama, cuman besar tidak sama. Kebesaran
Ganjaran pahala tergantung susah payah orang yang mengamalkan agama itu. Paham? Jadi kalau kita ini mengamalkan ajaran Allah, perintah Allah dan perintah Rasul itu susah, ada hiburan hati kita itu, ya Allah memang payahlah aku mengamalkan ini, tapi ganjarannya besar. Sehingga kita senang mengamalkannya, gembira. Sedekah itu kan berat itu. Sifat manusia itu pelit. Itu sifat dasar manusia. Diperangi dengan perjuangan baru pelit itu bisa hilang. Kalau dituruti dari lahir udah pelit. Bayi lahir tangannya genggam. Wah, wah, wah. Mana ada yang terbuka? Wah, wah. Ada pelit semua untuk aku. Wah, wah. Pelit. Makin besar makin kelihatan pelitnya. Anak umur 5 tahun kita belikan permen. Bonbon, satu keranjang. Ini, senang dia, bonbon satu keranjang dia makan. Kita pergilah setengah jam. Dia makan 1, 2, 3. Datang kita, setengah jam kemudian kita datang. Bonbonnya banyak sekali, mintalah segenggam, katanya. Padahal yang ngasih kita. Nggak dikasihnya, pelit. Makin besar makin pelit. Makanya disuruh perangi. Kata Nabi, tiap manusia terdiri dari 360 ruas tulang. Sedekahi tiap hari. Jadi kalau satu ruas ini disedekahi 10 rupiah, satu hari kita sedekah minimal 3.600 rupiah. Karena tulang-tulang kita ada 360 ruas, kata Nabi. Coba, kalau sedekah 1 rupiah aja berarti satu hari 360 rupiah sedekah. Untuk badan kita, sedekah diri namanya. Mencukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Kalau nggak bisa sedekah duit, ya sholat duha atau zikir. Subhanallah 360 kali. Itulah makanan jiwa kita, sedekah kita kepada tubuh kita. Ada hadisnya. Nah, jadi semakin besar semakin pelit. Dipaksa. Untuk taat itu dipaksa. Atau orang minta sedekah, kasihnya 5.000, gemeter dia. Sampai 2 jam gemeter. Kawannya datang, kamu kok gemeter? Boleh lihat setan. Mana ada setan siang-siang? Kok gemeter? Baru sedekah. Loh, sedekah kok gemeter? 5.000. Waduh, mak, 5.000 aja. 5.000 aja 2 jam gemeter. Ya, ada yang nggak ngasih. Nggak ngasih ada. Ngapain ngasih dia? Mending beli rokok. Memang pelit. Tapi dipaksa. Datang orang minta sedekah 5.000, gemeter. Besok datang lagi orang 5.000, gemeter. Setahun kemudian sudah mantap ngasih 5.000. Udah nggak gemeter lagi. Udah setahun. Naikkan 10.000, gemeter lagi. 2 tahun kemudian 10.000 mantap. Minta Pak duit, Pak aku lapar kali. Cop 10.000. Udah nggak gemeter ya? Oh, udah 2 tahun latihan 10.000 tiap hari. Naikkan lagi 50.000, gemeter sama jenggot-jenggotnya gemeter. Ngasih 50.000 itu. Tapi 10 tahun kemudian 50.000 mantap. Naikkan lagi 100.000. Datang orang minta, Pak aku kena COVID Pak, keluargaku, suamiku mati, anakku 3 belum makan 2 hari, mintalah Pak supaya kami bisa makan. Dicuk 100.000 mantap. Yang nerima gemeter. Wow. Belum ada orang sedekah 100.000. Itulah pelatihan dalam Islam itu. Sehingga kata Nabi, as-sakhiyu qaribun ilallah. Orang yang pemurah dekat kepada Allah. Wa qaribun ilal malaikah. Malaikat juga senang. Wa qaribun ilan nas. Manusia juga senang dengan orang-orang yang rajin wa ba'idum minan nar. Jauh. Wa qaribun ilal jannah. Surga juga senang sama orang pemurah. Wa ba'idum minan nar. Neraka jauh dari orang yang rajin sedekah. Tapi al-bakhilu, orang yang bakhil, pelit, kedekut, medit, banyak kali namanya itu. Pelit, dekut, medit, buntut jangkrik, koret, apalagi bedangki, manipol. Apalagi itu, kalau orang Minang bilang sapili kalian. Orang Karo apa bilang? Pelit, orang Karo apa bilangnya? Banyak kali. Ya Allah, berarti kan rata-rata manusia pelit. Karena bahasanya banyak. Kalau adil,
sedikit yang bersifat adil. Kalau pelit kan banyak tuh, berarti rata-rata pelit, kedekut, medit, bedangki, macam-macam. Kalau adil nggak ada. Bahasa Acehnya adil apa? Adi. Kaikin bahasa Karuna adil. Bahasa Karuna adil, endah adil. Bahasa Jawanya, cara Jawa ini adil itu apa? Cara Jawa ini adil itu ya adil. Kecek Minangnya adil. Kecek Minangnya adil itu ya adil juga. Kenapa adil itu cuma satu? Dari Aceh sampai Papua. Adil itu bahasa Indonesianya adil. Kenapa nggak ada yang lain padanan katanya? Karena sifat itu jarang ada pada manusia. Kalau jarang ada, nggak ada bahasanya. Bahkan bahasa Indonesianya nggak ada adil. 700 bahasa se-Indonesia, bahasa daerah, nggak ada satupun yang sama artinya dengan adil. Adil itu ya adil. Berarti sebelum orang Islam datang ke Indonesia, orang Indonesia nggak mengenal apa itu adil. Yang ada pat-pat gulipat, siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia Islam lah yang membawa adil. Buktinya nggak ada bahasa Indonesianya adil. Apa bahasa Indonesia ada adil? Apa? Nggak ada. Sekarang kita mau ditipu. Jangan kok Arab-Araban. Kalau nggak ke Arab-Araban, apa bahasa Indonesia adil coba? Ayo, hilang Pancasila tuh, kemanusiaan yang adil dan itu manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Kalau dibuang bahasa Arabnya, jadi kemanusiaan, adil hilang dan beradab, keandan. Sila Pancasila yang kedua, keandan. Kalau anti Arab, jangan anti Arab. Islam itu bahasa Arab, betul. Quran bahasa, sholat bahasa, surga bahasa. Di surga mana bahasa Jawa? Kue rep ngendi kue? Apa kue? Lughatul jannah, lughatul Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasanya surga. Yang nggak bisa bahasa Arab pun di dunia, kalau masuk surga bisa bahasa Arab. Itulah hebatnya. Jangan benci Arab. Yang membawa adil di Indonesia itu adalah orang Islam. Yang paling tahu apa itu adil orang Islam. Nah, PKI mencoba juga menerjemahkan adil. Adil itu sama rata, sama rasa. Nah, ini gaya PKI. Sekarang lagi melebar di mana-mana ini. Pelajaran Pancasila dihapus. PP-nya, peraturan pemerintah udah diteken. Pelajaran Pancasila nggak ada di sekolah. Pelajaran bahasa Indonesia nggak ada di sekolah. Gila nggak itu? Nggak sengaja. Nggak sengaja, batokmu nggak sengaja. Kau digaji untuk itu kok, betul? Peraturan pemerintah udah diteken. Nggak ada bahasa Indonesia sama Pancasila. Nanti kita akan revisi. Itu aja kerjamu. Nggak beres kau. Aku kalau anak buahku gitu, ku pecat langsung itu. Digaji tiap bulan, digaji, makan gaji, buta aja kerja itu aja nggak beres, betul? Minuman keras diteken, boleh dijual sampai di kaki 5 di 4 provinsi, kan gila itu. Tidak ada agama satupun yang membolehkan jual minuman keras di pinggir jalan, betul? Kita protes, cabut. Memang harus diprotes. Ini sekarang PKI bilang adil itu sama rata, sama rasa. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Semua sama rata, sama rasa. Enak aja kau. Kalau dalam Islam, adil itu serasi dan seimbang. Yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Orang Cina 1% dapat uang dari negara ini 1 triliun. Orang Islam 87,2% dapat duit dari negara ini 1 triliun. Sama apa enggak? Sama-sama 1 triliun. Adil apa enggak? Enggak, sama itu enggak adil. Dalam Islam sama rata sama rasa itu tidak adil. Itu adil PKI. Anak saya 3, yang 1 kuliah di USU Fakultas Kedokteran, pergi pagi naik sepeda motor, pulang malam. Saya kasih jajannya 5.000. Yang masih TK jemput antar, sama mamanya dijemput antar, kasih jajan 5.000. Yang SMA naik Sudako, dikasih 5.000. Sama apa enggak? Adil. Yang mahasiswa pulang jam 4 pagi. Loh, kok pulang jam 4 pagi kau? Campur dorong, Pak.
Kenapa? Hondanya habis minyak. Kenapa nggak kau isi? Ya diisi pakai kencing. Duit cuma 5.000, makan siang aja nggak cukup. Jadi adil itu bukan mesti sama. Paham? Ada orang bininya 2, bukan saya 1. Ada orang bininya 2. Bini pertamanya anaknya 5. Bini kedua baru dikawini belum punya anak. Yang bini pertama dikasih 5 juta sebulan, anaknya 5. Yang bini kedua dikasih 5 juta sebulan belum punya anak. Sama apa enggak? Adil? Enggak. Makanya aku enggak berani kawin 2. Pasti lebih condong kepada yang muda. Betul enggak? Ya, ada Honda baru Mio yang digas loncat, masa dipertahankan Astuti. Astrea tahun 73. Udah mogok-mogok. Tapi awas ya, kalau kamu kawin 2 boleh dalam Islam. Tapi kalau nggak adil, di akhirat kakimu panjang sebelah, pendek sebelah. Jalan gitu. Satu akhirat tahu semua, oh ini bojone loro adil. Nah, kalau dalam Islam adil itu serasi dan seimbang. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dikasih sedikit. Contohnya buat kopi. Kalau adil komunis sama rasa, kopinya segelas, airnya segelas, gulanya segelas, aduklah, minumlah kalau nggak kelolotan. Adil cara Islam tuh, yang banyak kasih banyak, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, nggak sama, aduklah, rata, minum, jelas lebih enak. Tapi hari ini Islam sudah dipinggirkan. Anti mereka dengan Islam. Belum terang-terangan aja. Jangan bawa-bawa agama. Yang ngomong itu orang Islam. Petinggi negara. Dalam urusan politik, jangan bawa-bawa agama. Kepingin aku nyabut kumisnya. Patutlah politikus jahat-jahat. Karena nggak bawa agama itu harus dibawa supaya kita nggak jahat, betul? Kalau kita nggak bawa agama, jahatlah kita, udah jelas. Suami bawa agama supaya jangan selingkuh, betul nggak? Istri bawa agama supaya jangan selingkuh, betul? Pejabat bawa agama supaya jangan korupsi. Orang miskin bawa agama supaya jangan mencuri, betul? Kalau dia nggak bawa agama, datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Pulang bawa sepatu beli. Nggak bawa agama. Justru agama ini yang menyebabkan kita jadi baik. Betul? Kita yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa yang menjadi jeritan hatimu Allah dengar. Bayangin. Allah Maha mendengar itu. Yang nggak bersuara Allah dengar. Jeritan batinmu. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak jeritan batin? Allah dengar. Allah melihat goresan batinmu. Batin goresannya ada bentuknya nggak? Nggak ada bentuknya, tapi Allah bisa lihat nggak? Itu bedanya Allah dengan kita. Kita yang udah berbentuk aja salah lihat. Bini orang kita pikir bini kita. Allah Maha melihat, yang berbentuk Allah lihat, yang tidak berbentuk Allah lihat. Yang bersuara Allah dengar, yang tidak bersuara Allah wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku, kata Allah, mengetahui apa yang kau ucapkan dan aku tahu apa yang kau simpan di dalam hatimu. Main-main, tapi kalau akidahnya lemah ya jahat. Tiba-tiba ada yang bilang jangan belajar akidah dalam-dalam. Cukup 1 kali pertemuan. Kuliah, belajar agama, nggak usah belajar akidah, sekali aja. Belajar syariat sekali aja. Loh, kenapa nanti jadi radikal, jadi teroris kalau belajar akidah? Teringat saya dulu PKI, tahun 60-an. Kita ngaji ke masjid, dia bilang apa? Jangan ngaji-ngaji aja kau, kenapa? Belajar agama. Nanti kau gila. Belajar agama gila. Ingat dulu. Jangan terlalu belajar agama kau, nanti gila kau. Belajar agama kok gila. Yang gila itu yang nggak mau belajar agama, betul nggak? Ini PKI. Menghina agama aja kerjanya. Nabi dihina, Quran dihina, ulama dibilang kadrun.
kadal gurun. Dulu gitu, tahun 60-an waktu PKI Jaya di kebun-kebun sini, dihina ulama. Haji-haji dulu naik haji sekampung satu orang belum tentu naik haji. Sekampung tuh di kampung saya Tanjung Sari itu Setiabudi, haji cuma 2 orang. Udah hormat kali orang sama dia. Waji. Tapi kalau PKI dia aja-ajanya brak tu breng wa aji nyolong kaleng. Kaleng larang-larang wa aji lunga perang. Perang mundur-mundur wa aji kejeblung sumur. Sumur kayak kodoke endas gondol kayak poroke. Dari dulu PKI itu yang menghina agama, menghina ulama, menghina orang-orang soleh. Zaman Pak Harto 32 tahun dia tiarap, nggak berani. Sekarang muncul lagi di mana-mana. Berani bilang jangan bawa agama, gila nggak? Kita ini hidup di Indonesia ini, orang Islam itu di dunia ini, seluruh dunia, orang Islam wajib bawa agama. Mau masuk WC, langkahkan kaki kiri, betul nggak? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Jongkok waktu buang air kecil, jangan berdiri. Setelah jongkok udah 3 itu. Istibro 4. Kemudian istinja, cuci dengan air 5. Kemudian tutup aurat, jangan dilihat orang aurat kita keluar WC 6. Langkahkan kaki kanan 7. Baca doa, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 8. Tutup kepala, masuk WC 9. Masuk WC aja 9 agama di bawah situ. Dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah dibayar 10 pahala. 9 WC itu 9 hasanah. Masuk WC dapat 90 pahala. Kalau bawa agama, boleh juga nggak masuk WC sambil salto, latihan kungfu. Tapi nggak dapat pahala apa-apa. Siap-siap kepalanya masuk situ dulu. Masuk WC bawa agama. Betul? Keluar WC bawa agama. Masuk masjid bawa agama. Langkah kaki kanan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar langkah kaki kiri baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bawa agama. Mau minum bawa agama, bismillah. Betul nggak? Habis minum alhamdulillah. Mau makan, lihat makanan datang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan, bismillahi wa ala barakatillah, pakai tangan kanan. Habis makan cuci tangan, alhamdulillah. Sebelum makan cuci tangan. Bawa agama, betul nggak? Mau kawin bawa agama. Lihat anak gadis orang, ih cantik kali. Ma, aku udah mau kawin, Ma. Allah emak kawinkan aku. Allah emak kawinkan aku. Kata mamanya siapa? Anak Pak Lurah. Kemarin lewat, cantik kali. Cantik kali anak Pak Lurah itu, Ma. Nggak bisa tidur aku seminggu, Ma. Mama pun datanglah ke rumah Lurah. Ada rupanya anak gadis kalian ya? Ada. Namanya siapa? Namanya Susi. Ini orangnya, mak cantiknya. Anakku udah kuliah, udah sarjana, belum kawin. Maulah sama anakku ya. Namanya itu apa namanya? Merisik. Apa namanya? Merisik. Mau dikhitbah, dilamar. Kemudian apa? Dinikahi. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang mau melakukan hubungan suami istri wajib nikah. Kalau enggak nikah melakukan hubungan sama istri namanya berzina. Berzina bukan umatku, kata Nabi. Begitu indahnya Islam. Semua bawa agama. Betul? Betul? Sholat bawa agama. Betul? Naik kendaraan bawa agama. Langkah kaki kanan naik kendaraan, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Duduk, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Semua bawa agama. Betul? Tiba-tiba ada yang bilang, jangan bawa agama. Ini bukan negara Islam. Iya, tapi Pancasila menjamin. Betul? Sila pertama ketuhanan yang maha. Pasal 29 ayat 1 negara menjamin. Pasal 29 ayat 1 negara berdasar ketuhanan yang maha. Negara ini berdasar ketuhanan Maha Esa. Nggak boleh ada PKI komunis, ateis di sini. Ayat 2 pasal 29 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing.
Dijamin orang Islam menjalankan agama 100%. Dijamin orang Kristen menjalankan agama Kristen 100%. Dijamin orang Hindu menjalankan agama Hindu 100%. Siapa menghalangi? Pengkhianat Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Saya pakai jubah serban. Boleh apa enggak? Apa ini kebudayaan Arab? Budaya Arab nih. Belum ada Indonesia. Pejuang-pejuang kemerdekaan pakai begini. Betul? Kok dibilang pakaian Arab? Tuanku Imam Bonjol bukan orang Arab. Pakaiannya begini. Pangeran Diponegoro orang Jawa. Pakaiannya begini. Betul? Tengku Cik Ditiro orang Aceh. Pakaiannya begini. Bukan orang Arab. Tiba-tiba itu jubah serban pakaian Arab. Koplok. Ini bukan pakaian Arab, ini pakaian sunnah. Saya ke Cina. Nenek-nenek saya fotonya pakai ini semua. Kakek-kakek saya. Berarti ini pakaian Cina juga. Nggak kalian lihat film kungfu tuh Hong Fei Hung. Ceng, 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 ceng. Pakai jubah apa enggak? Jadi kenapa kalian bilang jubah itu pakaian Arab? Pakaian Cina juga. Hanya lu orang bodoh lo. Orang India juga pakai jubah, betul? Orang Palestina, orang Yahudi juga pakai jubah, betul? Orang Cina yang Buddha itu aja, pakai apa dia? Pakai jubah. Jadi aneh-aneh aja orang sekarang. Sebetulnya mereka benci dengan Islam, bukan benci dengan jubahnya. Cuman mau bilang terang-terangan kami benci dengan Islam, nggak berani. Kayak makan bubur, ambil pinggir-pinggir dulu, pinggir-pinggir, lama-lama habis. Hati-hati, oke? Hari ini kita duduk di bulan Ramadan, bulan suci. Satu-satunya 12 bulan, satu-satunya yang disebut di Quran adalah bulan satu-satunya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Enggak disebut. Cuman satu disebut. Bulan berarti bulan ini hebat. Ditulis di Quran berarti hebat. Allah bersumpah di Quran, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Pasti hebat itu. Pasti hebat itu. Kenapa Allah enggak bersumpah pakai buah lain? Warrambutani waddurian. Kalah hebat. Kenapa tin dan zaitun yang disebut? Disumpah Allah. Karena buah itu buah hebat. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh, 40 hari dunia ini banjir. Gunung tenggelam, bayangin ngerinya banjir Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh itu nyangkutnya di atas gunung. Wastawat alal judi, nyangkut di atas gunung judi. Udah dapat gunungnya itu, gunung Ararat. Dalam kitab Taurat, gunung Ararat. Orang Arab menyebutnya gunung judi. Di mana? Di Turki. Udah ada, dapat perahunya. Bangkai perahunya itu ada. Panjang, 650 meter nggak salah. Atau 150 meter. Panjang. Masya Allah. Udah diteliti kayunya. Ternyata kayunya kayu jati dari Jawa Timur. Jangan-jangan Nabi Nuh orang Surabaya. Perahunya kayu jati dari Jawa. Ayo. Kalau lihat bandel-bandelnya orang Indonesia ini, kurasa memang orang Indonesia ini umat Nabi Nuh. Bandel-bandel kali. Jangan pilih Ahok, pilih juga. Memang bandel. Degil betul. Nggak main-main itu. Ketika nyangkut perahu 40 hari, banjir itu terjadi. Nyangkut di Gunung Judi, surut air. Nabi Nuh ragu-ragu dia. Masih ada makanan nggak ini? 40 hari dunia direndam air. Pasti pohon udah mati. Pasti buah-buahnya udah busuk. Maka Nabi Nuh memanggil sepasang burung merpati. Kan burung ikut juga, sepasang-sepasang binatang ikut sepasang-sepasang. Burung merpati, kamu bawa istrimu turun ke tanah, cari makanan untuk kami, masih ada enggak? Enggak lama merpati itu balik. Yang satu bawa setangkai buah zaitun, yang satu membawa setangkai buah tin. Berarti buah zaitun dan tin direndam banjir 40 hari, pohonnya enggak mati, buahnya tidak busuk. Kata Nabi Nuh, masih ada makanan, mari kita turun mereka ke darat.
Jadi kalau udah ditulis Quran hebat. Bandit kalau ditulis Quran hebat. Fir'aun, oh itu pasti hebat. Yang ditulis di Quran bandit siapa? Fir'aun. Anak bayi disembelih. Yudzabihuna abna'ahum. Mereka dia menyembelih anak-anak Bani Israel yang lahir yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, yang perempuan dibiarin hidup, yang laki-laki sembelih. Bani Israel waktu itu 600 sampai 700 ribu yang tinggal di Mesir. Waktu Nabi Yusuf pindah ke Mesir 12 orang. Waktu zaman Nabi Musa menurut Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur 600 sampai 700 ribu Bani Israel. Setahun beranak disembelih semua yang laki-laki. 10 ribu kurasa ada itu. Jahatnya. Sekejam-kejam preman lihat anak bayi nggak tega. Betul nggak? Ditikamnya orang 10 orang. Pernah preman nikam anak bayi? Fir'aun sembelih anak bayi. Kan berarti bandit tengik betul. Betul nggak? Kalau ditulis Quran pasti bulan Ramadan tuh ditulis di Quran namanya. Pasti Yang bilang Nabi, qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah datang kepadamu satu bulan yang azim, yang agung, yaitu bulan yang penuh dengan keberkatan. Berarti hebat bulan Ramadan itu. Yakin? Yakin? Apa hebatnya yang pertama? Ditulis di Quran, itu pertama. Dan orang Islam menyebutnya aja salah, coba. Dari presiden sampai penyiar TV. Marilah kita menyambut bulan suci Ramadan. Kok Ramadan? Ramadan. 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 Saya nggak bisa bilang Ramadan. Lah itu. Bertahun-tahun Ramadan. Samanya itu Ramadan sama Ramadan, Pak. Cuma beda A sama O. Enggak, ada sama. Ramadan itu tulisannya Romim, Dot, Alif, Nun. Ramadan. Bulan suci. Salah satu dari nama-nama Allah. Ramadan itu salah satu dari nama Allah, kata Imam Maliki. Syahrul Ramadan, bulan nama Allah. Bulan Allah. Sedangkan Ramadan tulisnya Ro, Mim, Dal. Ramadan. Artinya sakit mata yang sudah hampir buta. Dinyanyi-nyanyikan pula tuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang sakit buta, selamat datang sakit buta. Ampun. Sebutnya aja salah. Ramadan. Kalau Ramadan aman, dulu ada nasyidnya. Ramadan bulan yang suci, nget. Rahmat berlimpah dari ilahi, nget. Tapi yang lain Ramadan. Bukan Ramadan, Ramadan. Sama aja ya, enggak sama itu. Coba bibi kita panggil. Bibi, apa nak? Besok kita panggil, babi. Sama aja nyabi, cuma beda A sama I aja. Oh enggak ditaboknya kita. Kita orang Islam puluhan tahun nyebutnya salah. Diperbaiki, sudah perbaiki. Itulah degelnya umat Nabi Nuh itu. Sama saja itu. Degil kali, bandel. Itu yang pertama. Kedua, bulan ini, siapa yang puasa sungguh-sungguh? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman dan dijaganya, ihtisaban. Dijaganya dari yang rusak-rusak. Bukan hanya sekedar jaga yang batal, makan batal, minum batal, bersetubuh dengan istri batal. Bukan itu aja yang dijaga, yang bikin rusak. Itu tadi, ngikuti anak perempuan di belakangnya. Ding, 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 ding. Itu puasanya nggak batal, tapi pahalanya 0. Kalau dia betul puasa karena iman dan dijaganya, ikhlas karena Allah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sebulan dia puasa, kata Allah, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya seumur hidup yang lalu diampuni semua. Alangkah hebatnya Islam itu. Puasa sebulan, dosa seumur hidup ampun. Apa coba? Enggak. Oleh karena itu jangan main-main. Allah tahun depan kan datang lagi Ramadan. Kalau tidak terjadi hari kiamat, tahun depan Ramadan pasti datang. Kalau tidak kiamat, tahun depan Ramadan pasti datang.
Masalahnya kita nggak jumpa atau jumpa belum tentu, betul nggak? Ramadannya datang tapi kita udah monding, tahu monding? Udah game, nggak jumpa. Ini mungkin Ramadan terakhir. Kesempatan minta ampun sama Allah seluruh dosa. Kata ulama seluruh dosa, yang kecil yang besar. Ada yang bilang yang kecil aja, ada yang bilang besar. Ada yang bilang yang besar pun ampun dengan syarat tobat. Tobatlah. Bulan puasa ini tobat. Caranya bagaimana? Duduk awak. Bayangkan dosa kita yang besar kali. Apa? Membentak ibu kita. Sampai nangis ibu kita bentak. Tiap hari gulai terong aja. Jijik kali aku terong aja. Kemarin sambal terong. Ini hari gulai terong. Tadi bakar terong. Besok tucu terong. Tiap hari terong aja. Nangis mama kita. Macam mana lah aku bikin nak? Bapakmu tukang jual terong. Sekarang ibu kita sudah wafat, mau minta ampun nggak bisa. Bayangkan itu, ya Allah, pernah ku bentak ibuku sampai nangis ibuku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, bercucuran air mata kita. Allah ampuni dosa. Tobat kalau dosa besar. Membentak orang tua itu dosa besar. Setelah meninggalkan sholat, dosa paling besar itu melawan ibu bapak. Kewajiban paling besar pertama menyembah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kewajiban kedua wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama ibu bapak. Dosa paling besar yang pertama meninggalkan sholat setelah musyrik ya. Yang kedua adalah durhaka kepada ibu bapak. Bayangkan. Kadang-kadang anak laki-laki dia nggak tahu diuntung. Kewajiban orang tua memberi makan anak laki-laki itu sampai akil balik. Begitu dia mimpi umur 14 tahun, besoknya dia wajib cari duit sendiri. Kalau mama bapakmu ngasih itu sedekah aja itu, sedekah. Nggak wajib lagi itu, sedekah. Kalau anak perempuan sampai dia kawin. Kalau dia nggak kawin-kawin, dia dibiayai terus lah dia. Begitu kawin ijab kabul. Udin, saya pak, aku nikahkan anakku kepadamu, maharnya sebuah becak dayung dibayar tunai. Pindah kewajiban kepada suami. Perempuan, anak perempuan sampai kawin, wajib dikasih nafkah. Kalau laki-laki sampai akil balik. Kalau udah umur 14 tahun cari makan sendiri kau. Syukur mamakmu masih kau sambal terong. Lebih parah dari pengemis. Pengemis kasih 5.000 bongko-bongko dia. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Anak-anak sekarang ini dikasih makan terong. Ngomel dia. Lebih parah dari pengemis. Jitak kepala kau nanti. Nggak tahu dia untung. Ini mengaji ini penting itu untuk menukar pikiran kita. Betul? Kalau dosa besar tobati. Pernah buat apa? Pernah minum tua mabuk. Duduk astagfirullahaladzim. Pernah minum tua aku dulu. Lagi puasa nih. Ampun ya Allah. Terbayangkan dulu. Lisoi, 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 lisoi. Oh parmitu. Udah sesak dada nih, sesak karena penyesalan. Ucapkan astagfirullahaladzim, ampun tobat aku ya Allah. Maka berlalu Ramadan, seluruh dosanya diampuni. Kata Nabi dalam hadis yang lain, pada hari raya Idul Fitri, kayaumin waladathu ummuh, dia seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nggak ada bulan lain begini. Betul? Jangan main-main, jangan sia-siakan. Puasa nih, nggak usah nonton TV lah. TV ini sumber sial aja. Pokok filmnya film jihad, Pak. Bela agama Allah, Allahu Akbar. Memang bagus. Iklannya nggak bagus. Citra sambut mandi gadis masa kini. Aku nggak ada TV, aku apa TV? Itu apa TV? Nggak bodoh juga nyawa nggak ada TV. Betul? Tahu juga nyawa informasi nggak ada TV. Saya nggak mau TV. Kenapa? Mengganggu sholat subuh. Berat awak bangun subuh, orang tidur jam 1. Kemana awak mau bangun subuh? Dengar azan pun sayup-sayup sampai. Sholatu khairum minan naum. Entek sholat, entek naun-naun. Gimana? Uang itu yang melalaikan itu di bulan Ramadan ini minimal. Paham?
Yang kedua, di bulan Ramadan ini mendapat pahala tidak terhingga. Berapa besar pahala puasa Ramadan sehari? Tidak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah begini, as-shaumu liya, puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, aku langsung yang bayar sama yang puasa itu. Ini malaikat cuma nyatat aja, Tengku Zulkarnain puasa, Wakijo puasa, Bejo nggak puasa, Joko apalagi lebih pernah nggak puasa lagi. Catat semua. Berapa besar pahala? Malaikat nggak tahu. Malaikat cuma catat aja, Tengku Zulkarnain puasa, berapa besar pahalanya? Allah yang tahu, Allah yang bayar. Seandainya kata Nabi dan hadis Tirmidzi, satu orang malas puasa karena mamaknya ditengoknya masak rendang. Aduh mak, aku nggak enak dari badanku. Padahal kepingin makan rendang. Dia buka puasa makan rendang. Andai kata dia puasa seumur hidupnya, nggak pernah tinggal tiap hari puasa sampai mati, dikumpul jadi satu pahalanya, tidak sebanding dengan Ramadan sehari yang dia tinggalkan. Jangan main-main puasa Ramadan ini. Memang kalau tinggal sehari ganti hari lain sehari, tapi pahala nggak sama. Paham? Paham? Jadi nggak main-main pahala bulan puasa ini. Maka orang kalau udah bulan puasa, sungguh-sungguh aja dia. Puasa siang hari sungguh-sungguh. Dijaganya yang rusak-rusak dia nggak mau. Malam takbiran mengucur air matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cucur air mata. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa nangis. Yang dengar pun terasa. Enak kali yang takbir itu. Tapi kalau udah puasa pun nggak, bulan puasa pun nggak puasa. Kadang-kadang jengkel aku. Dulu naik sudaku aku. Pakai jubah serban. Naik sudaku. Naiklah orang, ada berapa orang. Naiklah satu anak muda duduk depan. Depan saya. Dia nanya, bapak puasa? Puasa. Kakak puasa? Puasa. Ibu puasa? Puasa. Ustadz puasa? Ya, Ustadz ditanyanya. Saya bilang puasa. Maaf pak, saya nggak puasa. Ngerokok dia. Kau bilang, kenapa kau nggak puasa? Badanmu gini kekarnya, tegapnya. Aku sakit pak. Mana kau sakit begini sehat bisa jalan naik sudaku? Makanya jangan sangka jelek pak. Lihat dulu. Nih sakit aku. Kurap. Kurap kau nggak puasa kau. Kalau puasa pun tidak, merokok lagi di depan orang banyak. Takbiran dia duluan paling kencang. Naik truk rame-rame, paling keras suara. Rame-rame naik truk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil peluk ceweknya. La ilaha illallah. Yang dengar pun gak enak. Siapa yang takbir? Tidak sedap suaranya. Kadang-kadang, tahu saya bikin takbir keliling itu. Kalau takbir keliling jalan kaki. Ini naik bus, naik truk, rame-rame keliling, macet jalan. Saya pernah malam takbiran lewat ke rumah mertua saya, dilempar mercon. Yang lempar takbir. Allahu Akbar. Jalanan macet di mana-mana, bensin dibuang berjuta-juta. Mentara orang miskin mau makan besok pagi nggak dapet. Sampai Cina nggak berani malam hari raya keluar rumah. Semua di rukonya tingkat 3 nonton rame-rame. Macet di mana-mana, lempar mercon, kacau balau. Apa katanya? Hanya orang Islam 1 bulan puasa gila lu. Aduh, ampun. Ini bulan Ramadan, bulan agung, menghapuskan pahala seumur hidup, mendapat pahala yang tidak terhingga banyaknya. Paham? Yang ketiga, yang keempat, menaikkan pangkat dari orang beriman, mukmin, menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Itu tinggi kali bedanya itu. Orang beriman, mati dalam keadaan beriman, di akhirat belum tentu masuk surga. Belum tentu juga masuk neraka. Dia ditimbang amal dulu.
Orang mati kalau beriman berhak berdiri di timbangan amal. Di mizan namanya, mizan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir. Kalau hasil timbangan amal orang beriman di hari kiamat lebih banyak pahalanya dari dosanya, setelah ditimbang dia masuk surga. Setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya dari baiknya. Dosanya 1000, pahalanya cuma 100. Wa ma adraka ma hiyah narun, campakkan ke neraka walau beriman. Itu orang beriman. Maka Allah bilang, orang beriman, nggak cukup kau beriman aja. Kutiba alaikumusiyam, puasa kau wajib atasmu puasa. Seperti orang dulu juga puasa. La'allakum agar kamu berubah jadi orang bertakwa. Kalau kita mati dalam keadaan bertakwa, masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga, nggak diperiksa-periksa, nggak ditimbang-timbang. Kata Nabi, rombongan pertama rombonganku, kata Nabi. Rombongan pertama rombongan Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria belum masuk. Nabi Muhammad duluan masuk. Kunci surga di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah biyadi, kata Nabi. Kunci surga aku yang pegang. Ya buka pintu, masuk Nabi Muhammad. Wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati. Bersamaku rombongan pertama masuk surga umatku. Jadi bukan umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad SAW. Berapa? 70.000 orang rombongan pertama bersama Rasul masuk surga. Kira-kira masuk nggak kita 70.000 itu? Masuk nggak? Kok ketawa? Masuk? Masuk. Sahabat Nabi aja 124.000. Rombongan pertama masuk surga 70.000. Masuk kita situ. Kata sahabat Nabi, kami bela agama 27 kali perang. Kau ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Dijambar rambut kita. Kalau model kayak kita ini, aduh. Masuk surga rombongan terakhir. Orang bertakwa aja kalau masuk alhamdulillah, takutnya ditimbang pun enggak. Ada orang yang KTP-nya Islam nggak ditimbang, langsung masuk neraka juga. Kenapa? Karena sebetulnya dia murtad. Akhirat itu hanya ramalan-ramalan belaka. Itu murtad. Karena percaya kepada akhirat itu rukun Kalau mati nggak sholatkan tuh orang. Saya udah kutandai orangnya. Ini kalau mati nggak aku sholatkan. Kecuali dia tobat. Aku tobat. Nah, baru sholatkan. Kalau enggak, matilah kau. Nggak mau aku nyolatkan. Kalau sempat di masjid aku khutbah Jumat diumumkan, si Anu telah mati hari ini, marilah kita sholat gaib. Pih, kau aja aku nggak mau. Dia nggak percaya dengan akhir. Tak boleh disolatkan jenazah orang yang ngaku Islam kalau dia tidak percaya dengan akhirat. Sebab akhirat itu rukun percaya wabil akhirati, percaya kepada akhirat. Jangan main-main. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan akhirat, bukan ramalan akhirat. Kalau dia bertakwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Kenapa? Karena memang surga untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga memang dijanjikan untuk orang bertakwa. Sedangkan orang kafir langsung masuk neraka 12 pas, nggak pakai kiper. Kenapa? Karena memang neraka untuk mereka. Uiddat lil kafirin. Neraka memang dijanjikan untuk orang. Sekarang banyak yang bela. Jangan merasa suci. Walaupun mereka kafir, belum tentu masuk. Pasti. Kalau kafir pasti apa? Siapa yang bilang? Quran yang bilang, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang dijanjikan neraka itu untuk orang kafir. Untuk orang kafir.
Yang kuat orang. Karena bilang kafir nggak boleh. Jangan bilang kafir. Itu menghina. Manusia belum turun ke dunia. Nabi Adam masih di sorga, belum turun ke bumi. Kata-kata kafir itu udah muncul. Nabi Adam masih di sorga. Diperintah Allah, malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Isjudu li Adam. Malaikat sujud, kau hormat sama Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok kafir. Jadilah iblis kelompok kafir. Nabi Adam belum turun ke dunia, kata-kata kafir udah ada. Kafir itu nggak kasar. Kafir itu artinya menutup hati dari Allah dan Rasul. Menutup. Kafaro yakfuru kufron. Bahasa Inggrisnya kafaro itu diambil sama orang Inggris. Cover. To cover. Cover. Covering. Covered. Cover. Menutup. Meja ditutup pakai taplak meja. Menutup meja dengan taplak meja. Itu bahasa Inggrisnya covering. Cover. Bahasa Arabnya kafaro. Yakfuru kufron. Orang yang nutup kafir. Siapa tadi yang nutup taplak meja nih? Saya, kafir. Ketawa kan? Nggak ada penghinaan di situ. Kok sekarang kok jadi dipelintir, bilang kafir jadi terhina. Bilanglah non muslim. Non muslim itu kasar justru. Muslim itu artinya orang yang selamat. Non muslim orang yang nggak selamat, celaka. Coba saudara-saudara non muslim sekalian, saudara-saudara yang celaka sekalian. Kan marah nih. Rupanya non muslim itu artinya nggak selamat ya? Ya celaka ya. Tukar. Kemarin kafir nggak boleh, ganti non muslim. Ya sekarang non muslim nggak boleh. Ya ternyata kasar. Ganti lagi. Ganti apa? Sontoloyo. Kok kau ukur agamaku? Lakum dinukum. Masing-masing urus agama masing-masing. Yang diurus agama kita. Dia bilang kita domba yang sesat pun kita diam aja. Saya dulu SMA, kawan saya bilang gitu, Jul, masuklah kamu agama kami. Kenapa? Kau domba yang tersesat kau. Serigala sesat pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kau yang bilang. Lakum dinukum. Asal jangan Allah dan Rasulnya yang bilang. Kalau Allah yang Rasulnya bilang, bahaya kita. Ini yang kita jaga. Bulan puasa ini. Jadikan diri menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bisa jadi bertakwa sebulan? Karena latihannya khas. Puasa ini latihannya aneh. Orang beriman tidak memakan yang haram dan tidak meminum yang haram. Orang puasa diharamkan memakan yang halal. Itu bedanya. Nggak ada dibilang, hei orang-orang yang puasa haram bagimu makan babi. Nggak puasa pun babi nggak boleh dimakan. Betul? Hei orang-orang puasa haram bagimu makan daging anjing. Walaupun campur sayur kol. Nggak ada. Nggak usah puasa juga daging anjing Tapi anehnya puasa ini yang diharamkan itu yang halal. Orang kita sedang puasa sekarang. Cendol halal nggak? Coba minum sekarang. Kena 3. Haram, berdosa, puasa hari ini batal, wajib ganti puasa hari ini di hari yang lain. Betul? Ikan gembung halal apa nggak? Coba makan sekarang. Kena dosa, berdosa dia karena itu diharamkan Allah. Kedua, puasanya hari ini batal. Ketiga, puasa hari ini diganti hari lain. Istri halal nggak? Ya tergantung istri siapa dulu. Kalau istri sendiri halal nggak? Coba tiduri siang ini. Kena 4. Haram, berdosa, puasa hari ini batal, puasa yang batal hari ini ganti hari lain. Kena kafaroh, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup. Kasih makan 60 orang miskin. Bukan main-main agama ini. Jadi puasa ini yang dilarang tuh yang halal. Dibuka kulkas jam 12 siang, panas terik. 17 jusnya. Orang kaya. Jus jeruk, jus mangga, jus melon, jus anggur, ujung sana jus jengkol. Lengkap. Apa dia bilang? Bini nggak ada, anak nggak ada. Tapi Allah ada. Nah, itulah akidah itu. Awas kau ya, beduk maghrib kau nanti. Beduk maghrib awas kau. Buka lemari ayam goreng. Mak. Tapi apa? Ya Allah, nggak boleh. Tunggu kau beduk maghrib. Baru kumbat kau nanti.
Jadi puasa ini yang dilarang, yang diharamkan itu yang halal-halal. Supaya terbiasa lewat Ramadan timbul dua sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa dari latihan puasa itu dua. Pertama, jijik dengan yang haram. Jadi kalau ditanya, Bapak udah puasa? Udah 50 tahun aku puasa. Masya Allah. Udah jadi orang bertakwa? Nggak tahu aku. Harus tahu. Karena ada ukurannya. Apa ukuran? Yang pertama, udah jijik belum sama yang haram? Jijik kali pun aku sama yang haram. Berarti Bapak udah separuh. Tinggal separuh lagi. Bapak udah jijik yang haram? Udah jijik aku. Yang halal, jijik nggak? Yang halal rakus apa enggak? Rakus dengan yang halal. Bapak masih rakus dengan yang halal? Masih aku kalau makan nasi aku 4 piring. Berarti Bapak belum orang bertakwa. Bertakwa itu dari puasa ya, latihan puasa. Jijik dengan yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Makan tuh enaknya sepiringnya. 2 piring udah nggak enak, 3 piring kekenyangan, sebakul mati. Mati. Nggak bisa napas. Dunia ini sebentar adanya, ala kadarnya aja, betul nggak? Mau puas-puasan di sorga. Sorga nggak ada batasnya, mau makan aja 1000 tahun nggak berhenti-berhenti, nggak berak-berak pun. Kalau di sorga berak, kalau mampet WC-nya siapa yang ngedot? Ada di sorga berak. Di sorga cuman buang sendawa aja, harum seperti kesturi. Berkeringat, keringatnya harum seperti kesturi, lebih harum dari kesturi. Penduduk sorga muda semua, umur 33 tahun laki-laki. Badannya tinggi besar kayak Nabi Adam, 60 hasta. Kulitnya putih kemerahan seperti Nabi Yusuf. Lidahnya fasih seperti Nabi Muhammad. Makanya saya bilang di ceramah, orang hitam tidak boleh masuk surga. Rasis, tangkap. Gondolmu tangkap. Kan hadis, betul nggak? Orang hitam masuk surga diputihkan dulu sama Allah. Jangan sombong walaupun putih. Walaupun putih, kalau pemabuk jangan harap masuk surga. Kafir nggak bisa masuk surga. Yang beriman hitam masuk surga jadi ganteng, seganteng Nabi Yusuf. Itu kan hadis. Mau dilawan hadis? Mau ditangkap pula, kita ceramah mau ditangkap, kita cerita hadis ditangkap. Orang yang beriman masuk neraka karena banyak dosa, badannya angus, hitam, legam. Nggak boleh masuk surga itu. Dimandikan dulu di sungai Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Diganti dulu, tumbuh lagi dagingnya kuning. Baru boleh masuk surga. Saya yang bilangkan hadis mau ditangkap. PKI betul. Mantan penduduk jahanam, badannya hitam angus. Dimandikan dulu di Nahrun Hayah, sungai kehidupan, baru dimasukkan ke dalam surga. Kulitnya bagus lagi, kuning, tumbuh kata Nabi seperti pohon kayu. Bibit yang tumbuh keluar tunasnya kuning. Tapi sayangnya di keningnya ditulis Al-Jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Asal jumpa tunduk mantannya. Nah, ini cerita-cerita surga ini penting, cerita akhirat wabil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa itu yakin dengan akhirat. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa berubah jadi orang bertakwa. Amin. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Lihat wajahnya aja tahu malaikat. Orang yang wudhunya dan sholatnya unggul, pintu surga ada 8. Berapa? Pintu pertama babu sholah. Orang yang unggul sholatnya lewat situ masuk surga. Di akhirat bercahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Malaikat tanya, "Kowe siapa kowe? Kok murup raimu? Awakmu kok murup? Aku matikan jeng Rasul. Loh kok iso murup? Biyen rajin wudu, rajin salat. Sakniki arep ngendi kowe? Ya arep nang surga." Oh, monggo. Ada pintunya namanya babus sholat. Yang kawan-kawannya ngejer, "Loh itu pamanku itu, itu bibiku. Loh itu kan supirku. Loh itu kan pembantu rumah tanggaku, kok masuk surga semua?" Ikut mengejar lari, di stop malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa minggir, nggak boleh masuk surga. Loh, kok saya nggak boleh, kok dia boleh? Raimu meleketek mas, kata mereka. Nggak pernah sholat, mukanya meleketek nggak bisa diterjemahkan. Paham aja lah, meleketek pokoknya. Jadi ada tandanya orang bertakwa. Kalau dia ahli puasa, dikit-dikit puasa, unggul puasanya, ada pintu kedua namanya Babur Rayyan.
Untuk orang-orang yang puasanya ciri-cirinya mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau apa enggak? Atyabu indallahi min rihil misk. Di akhirat nanti lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah SWT. Sehingga baris di padang mahsyar, orang-orang yang unggul puasanya cukup kasih salam. Assalamualaikum. Keluar dari mulutnya. Harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Hanya orang yang mulutnya harum yang bisa masuk lewat babur. Oh ya. Ada babur jihad. Orang-orang yang bela agama aja yang boleh masuk situ. Berdarah gara-gara agama. Dibunuh gara-gara bela agama. Darahnya mengalir di hari kiamat. Seharum minyak kasturi. Kata malaikat, kau kok berdarah? Dibacok orang aku. Kenapa? Gara-gara agama. Azan aku. Orang kampung gak suka. Ganggu aja kau, dibacoknya. Mati aku. Masuk surga lewat babul jihad. Yang ahli baca Quran, ahli zikir. Masuk surga lewat babul zikri. Dan seterusnya. Itulah gunanya kita, kata Allah. Jangan kau mati, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai kamu orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna, jangan kau mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu menyerah diri dengan Allah. Kalau enggak jadi orang takwa, paling enggak ngelawan lah. Jangan ngelawan. Pakai cadar perempuan, pakai diam. Itu ajaran Islam, surah Al-Ahzab 59. Pakai kerudung nampak wajah telapak tangan. Itu An-Nur 31. Diam kita. Mulut jangan ke Arab-Araban. Jangan mulutmu menghina agama. Ini kadang-kadang perempuan pakai cadar diteriaki. Batman. Di akhirat hajab ini orang nanti, betul. Ninja. Di akhirat awas kau. Jangan kau hina agama, betul. Nah, ini orang-orang bertakwa. Masuk surga nggak diperiksa-periksa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini masjid cantik kali. Pakai telatak lagi. Kesalahannya mic-nya kurang banyak. Corongnya kurang banyak. Taruh di luar dicuri orang pula. Memang serba payah sekarang nih. Ya kan? Orang mencuri duit masjid pun berani. Ya Allah, memang sontoloyo kadal betul. Masa duit masjid diambil coba, diembat. Berarti kan jahat betul itu orang. Kita doakan supaya kawan-kawan kita, saudara kita ini semua menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan negeri Indonesia ini segera menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Desa apa namanya ini? Mencirim ini ya. Masih sejuk kali di sini ya. Pakai AC. Kalau udaranya begini mau beli tanah aku di sini. Amin. Bagus tinggal sini aja, wah enggak. Panas-panas di Medan sana panas, bagus di sini. Istri saya pernah saya bawa ke Padang Panjang, kan dingin tuh di kaki Gunung Merapi sama Singgalang. Nginap saya 3 hari sana, pesantren Dinia Putri. Saya bilang sama istri saya, pindah sini aja kita yuk, dingin sejuk, pensiun aku sini aja. Kata istri saya, nggak enak sini, nggak banyak kawan, katanya. Pensiun ke Medan aja lah, katanya. Iya, Medan juga dimintanya. Pokoknya kalau udah minum air sunggal berat juga. Dulu kecil-kecil mandi di sunggal saya itu, dipukul ibu saya, mandi aja saya. Sampai kawan saya mati hanyut baru berhenti. Kadang-kadang anak nih bandelnya itulah, udah mati kawannya baru berhenti. Kalau ibu yang melarang, jalan aja. Kesalahan saya satu itu sama ibu. Mandi sungai. Sungai Sunggal itulah. Belum ada titinya itu dulu, dari belakang samping Tirta Nadi itu masih jalan tanah itu. Pasir-pasir, batu kerikil, naik sepeda saya jumpa sungai itu. Airnya masih jernih. Mandilah situ. Kalau banjir baru bisa hanyut kita sampai ke bendungan itu, campak. Tapi mudah-mudahan ya negeri ini aman lah ya. Jaga keamanan, jangan kalian jadi teroris. Jangan kalian bom pula gereja. Orang Islam ini lakum dinukum waliyadin, enggak diurus ya agama orang. Kita urus agama kita aja.
Insyaallah kita jumpa di surga Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.